Verdi Sambo disebut-sebut menghalangi Putri Chandrawati saat menceritakan insiden di Magelang, Jawa Tengah. Hal tersebut dipaparkan dalam sidang hari ini oleh Arif Rahman Arifin, terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kalau begitu saya tanya, yang menceritakan secara gamblang itu apakah Verdi Sambo atau PC? Awal mulanya nih yang mulia, saya cerita nanti yang mulia yang menilai. Awal mulanya Bu PC itu mau bercerita tentang kejadian Magelang. Tapi oleh Pak Efes udah mah cerita aja yang sampai di Duren 3. Akhirnya Bu PC cerita Duren 3. Jadi Bu PC yang bercerita dia nyampe di rumah, masuk ke dalam rumah. Begitu masuk dalam kamar, kemudian Bu PC ganti baju, mandi dulu kalau nggak salah, mandi, ganti baju, terus terbahan. Terus katanya datang si... Oke, nggak usah detail lah itu. Kemudian yang diceritakan oleh Verdi Sambo apa? Ketika misalnya mau cerita, saya dipegang itu kayak menangis gitu, yang mulia nggak bisa ngomong, itu ditambahkan keterangannya sama Pak Verdi Sambo yang mulia. Begitu? Siap. Apa yang ditambahkan? Kayak tambahkan misalnya, iya itu Joshua keluar dari kamar, langsung ada tembak-tembakan, kayak begitu yang ditambahkan. Siap. Ya. Sampai di situ saudara tidak ada kecurigaan sama sekali? Nggak ada yang mulia. Apa info terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ada rekan kami Yasmin Rahmadi. Yasmin, silakan dengan laporannya. Ya, selamat petang Andromeda dan juga pemirsa. Memang terdapat 3 terdakwa obstruction of justice yang hari ini diperiksa di ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi sudah terdapat 2 terdakwa obstruction of justice yang diperiksa. Yang pertama adalah Arif Rahman Arifin, lalu dilanjutkan oleh Agus Nurpatria, di mana tadi memang pemeriksaan Agus Nurpatria baru saja selesai sekitar 30 menit yang lalu. Dan rencananya memang pemeriksaan dari terdakwa obstruction of justice lainnya, Hendra Kurniawan, ini akan dimulai atau dilakukan pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini menurut pantauan kami memang pemeriksaan dari Hendra Kurniawan ini belum dimulai dan memang ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini masih dipersiapkan. Andromeda dan juga pemirsa, tentu ada beberapa hal menarik yang tadi disampaikan oleh terdakwa Agus Nurpatria dan juga Arif Rahman Arifin, di mana tadi saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Agus Nurpatria, memang salah satu hal yang diperbincangkan ini adalah mengenai surat perintah untuk mengambil DVR CCTV di Komplek Duren 3 Jakarta Selatan. Memang dalam surat perintah tersebut ini tercantum nama Agus Nurpatria, namun memang majelis hakim ini sempat mempermasalahkan mengapa ia justru memberikan arahan itu kepada Irfan Widianto. Dan memang setelah arahan tersebut diberikan kepada Irfan Widianto, Agus Nurpatria pun terkesan lepas tangan pemirsa, bahkan ia tidak mengetahui ketika DVR CCTV tersebut sudah diberikan kepada Cuk Putranto. Dan memang menurut Agus Nurpatria, argumen yang ia berikan adalah memang sebelumnya arahan tersebut juga sudah diberikan oleh Hendra Kurniawan kepada Ari Cahya ataupun Acai, di mana Acai juga memberikan arahan kepada Irfan Widianto untuk datang ke Komplek Polri Duren 3 untuk menemui Agus Nurpatria. Dan memang tadi pun diperbincangkan apakah perintah secara lisan ini lebih kuat dibandingkan perintah yang tertulis ataupun yang tertera di surat perintah. Selain itu, memang hal lainnya yang juga diperdebatkan adalah memang arahan yang diberikan kepada Agus Nurpatria ataupun oleh Agus Nurpatria kepada Irfan Widianto, apakah ia memberikan arahan untuk mengamankan CCTV ataupun untuk mengambil. Dan hingga akhir sidang memang Agus Nurpatria masih tetap dengan pendiriannya yang mengatakan bahwa ia hanya memberikan arahan untuk mengecek dan juga mengamankan CCTV, yang mana artinya mengamankan ini bukanlah untuk mengganti DVR CCTV, namun hanya untuk menyalin ataupun mengcopy saja. Tadi pun Agus Nurpatria juga sempat menjelaskan situasi yang saat ini ia alami ataupun selama ia berada di
tempat sus ataupun tempat khusus yang mana ia sempat bercerita bahwa ia diperbolehkan untuk dijenguk setiap hari Selasa dan juga Jumat, dan juga ia sempat menjelaskan mengenai seberapa lama ia mengenal terdakwa obstruction of justice lainnya. Selain Agus Nurpatria, pemirsa, memang terdakwa lain yang tadi sudah memberikan keterangan di ruang sidang ini adalah Arif Rahman Arifin. Tentunya juga ada beberapa hal menarik yang tadi sempat disampaikan oleh Arif Rahman Arifin di ruang persidangan, di mana tadi Arif Rahman Arifin juga sempat mengaku bahwa ia telah menyesal melakukan perbuatannya, terlebih ia menyesal karena ia menganggap atasannya yakni Verdi Sambo tidak bertanggung jawab dan juga tidak melindungi anak buahnya. Ia pun mengaku jika ia merupakan seorang atasan, ia akan lebih melindungi anak buahnya. Dan tadi pun ia juga sempat menangis, pemirsa, atau sedikit menangis karena ia mengatakan bahwa saat ini ia merasa ketakutan, bahkan ia juga merasa lebih nyaman ketika berada di tempat khusus. Memang tadi Arif Rahman Arifin tidak mengakui secara eksplisit kalau saat ini ada pihak yang mengintimidasi ataupun meneror dia. Namun sekali lagi ia sempat menyatakan bahwa ia merasa lebih nyaman ketika berada di tempat khusus. Memang hal lainnya yang disampaikan oleh Arif Rahman Arifin adalah ia pun sempat ketakutan ketika melihat kopi dari DVR CCTV yang memperlihatkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengunjungi rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Bahkan ia mengaku sempat gemetar begitu, di mana pada saat itu ia melihat kopi tersebut di teras rumah dari Ridwan Soplanit dan ia menontonnya bersama dengan Baikuni Wibowo. Ketika ditanyakan oleh hakim mengapa ia ketakutan, ia menyatakan bahwa ia sudah mengetahui dari awal bahwa ada sesuatu yang tidak benar dari peristiwa ini. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Andromeda. Yasmin Rahmadi mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih.